inovasi yang saya ambil adalah metode penelitian perpustakaan atau kajian-kajian yang berbentuk pemaparan materi saja. Saya bersama Pak Ilham telah mempersiapkan bahan diskusi untuk kita pagi ini, dan untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Pak Ilham Nur El Farhani. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Akang teteh. Ada Pak, bagus. Halo. Oh siap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Pada hari ini saya dan Parstu akan menjelaskan sedikit banyaknya terkait dengan materi yakni inovasi kurikulum dan pembelajaran untuk meningkatkan akhlakul karimah siswa. Jadi yang mendasari ini adalah bahwa setiap proses apapun itu, baik di pendidikan maupun di luar pendidikan, bahwa inovasi itu harus ada. Kenapa harus ada? Karena perubahan ini akan selalu membawa resiko, begitu ya. Zaman itu akan selalu membawa resiko. Maka ketika kita tidak membuat inovasi atau membuat hal yang baru, begitu, itu akan menjadi hal yang tidak baik juga gitu. Maka inovasi di sini, terutama di pendidikan ini, dengan keterkaitan bahwa adanya perubahan itu menuntut kurikulum atau pendidikan ini lebih baik. Maka ada beberapa karakteristik yang menjadi perubahan, seperti hal yaitu perubahan yang disengaja gitu ciri-cirinya. Yang kedua, perubahan itu berdampak positif dan aktif, yakni adanya kebermanfaatan serta hasil daripada perubahan itu sendiri. Dan selanjutnya, perubahan itu afektif dan fungsional, artinya mempunyai keberpengaruhan dan mendorong timbulnya perubahan yang baru. Ini beberapa karakteristik daripada perubahan itu sendiri. Nah, keterkaitan dengan pendidikan atau di kurikulum ini bahwa secara hakikat inovasi kurikulum atau pembaruan itu merupakan suatu penemuan baru, baik yang berkenaan dengan ide atau gagasan, begitu, kejadian, metode, begitu ya, perangkat, prosedur yang sistemik, dan itu dijalankan bagi seseorang atau sekelompok, untuk dijadikan berupa hasil diskorvesi atau invensi. Ini menurut Roger gitu ya, menurut beberapa ahli. Adapun yang lainnya meliputi adat begitu, atau perubahan yang baru diperkenalkan dalam cara melakukan suatu, sehingga dengan tujuan bahwa inovasi ini mempunyai dampak terhadap lingkungan tersebut. Nah, ini sudah dibahas juga gambaran di poin pertama, kurikulum seperangkat rencana dan lain sebagainya. Selanjutnya, Kang. Halo? Ya, halo. Di Restu ya? Dilanjut, Kang Restu. Restu ada, Pak Restu. Ini oke. Udah. Nah, ini tentang pengembangan kurikulum. Tadi kan inovasi ya. Kalau inovasi juga kan termasuk daripada pembaruan. Nah, untuk pengembangan kurikulum sendiri adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum ini dapat berjalan sehingga sesuai nanti hasil yang diinginkan. Maka di dalamnya itu perlu adanya landasan-landasan yang pertama bersifat filosofis, begitu ya. Artinya
dalam pengembangan kurikulum ini tidak serta-merta membuat metode gitu ya atau membuat seperangkat begitu saja, tapi harus dimaknai, harus ada pendalaman sehingga dalam pengembangan kurikulum ini dapat berlangsung dan dapat diterapkan dengan baik. Yang kedua, landasan sosial budaya agama ini berkaitan dengan kultur atau apa ya, lingkungan yang ada di sekitar gitu. Jadi harus melihat juga dalam kondisi di wilayah sosialnya seperti apa, budaya dan agamanya seperti apa, sehingga nanti dalam pengembangan kurikulum ini bisa selaras. Begitupun yang terkait tadi selanjutnya dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, itu pun harus melihat bagaimana nanti perangkat yang dibuat dengan ilmu pengetahuan teknologi atau seni, terutama teknologi gitu ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi hari ini sangat berkembang dengan pesat dan itu bisa dijadikan sebagai perangkat atau ide untuk membuat perangkat pengembangan kurikulum ini dapat dijalankan. Begitupun selanjutnya dengan poin kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat, sehingga dalam pengembangan kurikulum ini secara umum kita tidak ada batasan-batasan di mana nantinya dalam membuat komponen begitu ya, dalam membuat komponen atau metode yang nanti dibuat itu tidak melenceng sesuai dengan koridor. Nah, selanjutnya ada tuntutan inovasi dan inovasi kurikulum dan pembelajaran. Pertama, adanya perkembangan, ini beberapa faktor yang menuntut adanya inovasi. Yang pertama itu yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya selanjutnya itu laju perpindahan penduduk yang cukup pesat, Bang. Tidak dipungkiri bahwa perkembangan masyarakat atau manusia hari ini cukup membludak. Artinya dengan hal tersebut bahwa inilah menjadi salah satu faktor bahwa inovasi kurikulum dan pembelajaran itu harus ada. Terus selanjutnya melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Ini ada kesenjangan di mana tuntutan, kalau dulu itu kan biasanya dalam masyarakat tradisional gitu ya, ketika sudah lulus SMA gitu itu, atau misalkan sudah lulus SD bahkan, sudah cukup lah dikatakan bahwa anaknya itu sudah berpendidikan gitu. Selanjutnya paling dia harus meneruskannya dengan bekerja gitu, atau di tingkat SMP pun sama. Nah, hari ini justru tidak, masyarakat ini sudah bergeser cara berpikirnya bahwa jangankan yang SD atau SMP gitu, yang sekolah sampai SD atau SMP gitu ya, maaf, bahkan yang S1 saja gitu, yang S1 atau S2 itu belum tentu menjamin dia mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan basicnya. Artinya hal inilah yang menjadi bahan atau catatan cara pandang baru masyarakat, bahwa untuk memperoleh pendidikan itu harus didapatkan dengan cara mungkin dengan harga yang cukup gitu ya, yang standar bagi mereka. Dan tanpa disadari pun hal ini menjadi sebuah keterbatasan juga, terutama di wilayah pendidikan gitu ya, di pemerintah, bahwa hari ini anggaran pemerintah yang disediakan pun dipangkas, sehingga dalam keberlangsungan pendidikan itu pada akhirnya berdampak
terbatas juga gitu ya, baik dari mulai pembangunan hingga perangkat atau sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang mungkin jadi canangan Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim, di mana ingin adanya merdeka belajar, terus juga pelajar Pancasila atau sekolah penggerak. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan hal itu kan harus disertai dengan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi gitu ya. Apalagi seperti halnya kita sekarang juga sudah memakai hybrid gitu, sudah mulai ada yang setengah masuk kuliah, di sisi lain kita menggunakan online. Hal itu yang dirasa masih belum mampu untuk mencapai standar kompetensi pendidikan gitu ya, masih keteter gitu. Selanjutnya, belum berkembangannya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuh suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Mungkin ini salah satu dampak juga di mana akhirnya inovasi kurikulum dan pembelajaran ini harus ada, karena lagi-lagi bahwa pendidikan itu melihat kepada kebutuhan masyarakat gitu. Tidak serta merta munculnya ada kepada di pusat. Halo? Halo? Terdengar, Pak? Bu? Ada Pak, suaranya tapi lupa Pak. Halo Pak Ilham. Oh iya, sinyalnya di sini ada keterbatasan dana yang sudah seperti tadi. Udah lancar belum, Pak? Oke. Terakhir tadi ya, terkait dengan dana, memang dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan sendiri itu ada pangkasan gitu ya, karena melihat kondisi COVID masih belum selesai, sehingga itu menjadi PR juga buat guru kita di bawah gitu ya, untuk membuat inovasi-inovasi yang memang selaras dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya ada kriteria dan syarat dalam inovasi kurikulum. Nah, pertama, kurikulum ini harus up to date dengan melihat kepada perkembangan zaman, khususnya itu melihat inovasi yang dibuat itu masih selaras dengan tujuan dan generalisasi. Ini artinya bahwa kurikulum ini dinamis gitu, mampu melihat, mampu memproses
siswa ini dapat dihandle, dapat di semacam dibentuk kepada metode atau perangkat yang nantinya itu dapat diimplementasikan di kelas gitu ya. Jadi kurikulum ini kan lebih kepada masih general gitu, artinya nanti dia di dalamnya ada metode dan sebagainya. Nah itu yang nanti dibahas di pertengahan atau di akhir, bagaimana kurikulum inovasi kurikulum ini dapat diterima baik oleh siswa tentunya dan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas. Terus juga kurikulum mempunyai makna dan maksud bagi para siswa seperti yang sudah dijelaskan, dapat dipahami, dapat diarahkan bahwa yang memahami kurikulum ini secara sederhananya dapat diterima oleh siswa selain daripada guru itu. Sehingga dalam pelaksanaan siswa ini tidak hanya di sekolah saja tapi juga di luar sekolah dia mampu menerapkan dari apa yang sudah diberikan oleh guru. Terus selanjutnya menyediakan suatu ukuran keberhasilan, yakni di sini dibahas dalam indikator ketercapaian gitu ya. Terus juga kurikulum menyumbang terhadap pertumbuhan yang seimbang, artinya pendidikan dan lebih kepada pengurangan tingkat tidak sekolahnya di jenjang umur yang masih muda gitu ya, artinya pengurangan seperti itu untuk menyeimbangkan. Terus selanjutnya kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan pelajaran. Nah ini yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa siswa ini dapat mampu mengimplementasikan daripada di dalam maupun di luar sekolah. Nah ini masalah pendidikan sebagai sumber inovasi. Pertama, masalah relevansi pendidikan. Nah, relevansi ini kan adalah kesesuaian antara kenyataan atau pelaksanaan dengan tuntutan dan harapan. Artinya dalam konteks pendidikan ini dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa, apakah dia cocok atau tidak begitu ya. Terus selanjutnya relevansi pendidikan dengan tuntutan kehidupan siswa, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi terkadang kurikulum yang dibuat itu hanya sebatas sampai siswa ini memahami ABCD, siswa ini mempunyai target ABCD tanpa melihat nanti jangka panjangnya seperti apa. Terus yang terakhir yaitu relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Ini yang sudah disampaikan juga bahwa relevansi pendidikan hari ini memang masih cukup terbatas. Entah itu karena kita dihadapkan dengan berbagai banyak hal gitu ya, atau memang ada faktor lain. Sehingga terkadang baiknya gitu ya, kurikulum yang dibuat itu tidak hanya karena tidak jadi kebanyakan output dari kurikulum ini sampai di tingkat tertentu saja. Artinya dalam seharusnya siswa ini dia harus ketika keluar sekolah ini mempunyai output gitu ya. Apa outputnya? Misal basic dia misal di desain gitu ya. Nah itu harusnya ada keterlanjutan gitu. Jadi kurikulum ini baiknya tidak hanya dibentuk di sekolah saja, tapi di luar sekolah pun dia harus mempunyai hasil daripada output daripada inovasi yang sudah dibuat atau kurikulum yang sudah dibuat. Terus selanjutnya masalah kualitas pendidikan. Nah rendahnya kualitas pendidikan juga dianggap sebagai sebuah masalah karena dapat dilihat dari proses dan dari segi hasilnya. Pertama, dari segi prosesnya itu ada anggapan bahwa selama ini proses pendidikan yang dibangun itu dianggap cenderung terbatas pada penguasaan materi pembelajaran atau bertumpu pada pengembangan aspek kognitif tingkat rendah, yang artinya tidak mampu mengembangkan kreativitas berpikir, atau proses belajar mengajar dianggap cenderung menempatkan siswa itu sebagai objek saja, tidak sebagai bahan sharing atau tidak sebagai bahan
informasi tambahan untuk guru tersebut gitu. Ya betul dikatakan bahwa kualitas kita berbicara metode, kurikulum dan sebagainya, yaitu objeknya kepada siswa saja gitu. Siswa yang dijadikan objek tanpa terkadang melihat ketika berbicara relevansi tadi itu lingkungannya gitu ya, terus juga kehidupannya gitu. Karena mungkin kalau kita sampai, karena saya berpikir mungkin gitu ya, bisa jadi kenapa kualitas pendidikan ini jadi rendah, karena melihat objek yang dijadikan objek siswanya saja kita udah keteteran gitu dengan berbagai macam karakter dan sebagainya, apalagi kita harus mampu memahami lingkungan dan kehidupan siswa tersebut gitu. Itu yang menjadi landasan kualitas pendidikan kita masih rendah. Terus selanjutnya efektivitas dan efisiensi dalam pemberlakuan kurikulum ini terkadang baik tujuannya itu masih lebih luas gitu ya, artinya masih belum spesifik, sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan belum mencapai titik optimal. Terus hambatan-hambatan inovasi. Terus yang terakhir yaitu masalah daya tampung yang terbatas. Nah, masalah ini memang tidak kalah pentingnya karena misal di tingkat SD gitu ya, meledaknya di tingkat SD itu kan banyak kan anak SD gitu atau anak SMP yang banyak ketika masuk SMP SMA itu terlalu jadi sarana dan prasarana terus ruang-ruang sekolah juga belum bisa memadai sesuai dengan kebutuhan gitu. Apalagi sekarang itu kurang lebih kan 60 siswa gitu ya, 30-an lah. Itu kan udah gemuk sekali gitu ya, udah cukup bisa dikatakan gemuk dalam satu kelas itu. Nah, dengan adanya itu kan pertama dari segi efektivitas pembelajaran, terus juga harus adanya penambahan ruang kalau memang membludaknya keluaran yang dari SMP misalkan gitu untuk masuk jenjang SMA. Ini masalah daya tampung yang masih terbatas. Terus selanjutnya itu ada hambatan inovasi, sebetulnya sama saja ini, baik tadi dari hambatan budaya maupun sosial gitu ya, sudah kurang lebih sudah sudah dapat terangkum. Terus Kang, dilanjut. Nah, ini mungkin selanjutnya untuk Kang Restu bisa dijelaskan ya dari perjalanan sejarahnya gitu ya. Ini mungkin agak terbalik gitu Kang, tapi nggak apa-apa. Mungkin Kang, silahkan Kang Restu dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Ilham. Berdasarkan pemaparan materi yang telah Pak Ilham sampaikan, hambatan-hambatan inovasi dan kebutuhan akan perkembangan inovasi, maka saya memasukkan satu materi tentang bagaimana perjalanan sejarah untuk pengembangan kurikulum. Kita sudah memiliki kurikulum yang sangat banyak perubahannya, yaitu dari mulai rencana pelajaran tahun 1947 dari awal mula kemerdekaan Indonesia, maka tahun 1947 ini menjadi kurikulum yang pertama yang lahir. Dan mungkin saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan karena berhubung dengan waktu. Kemudian setelah itu ada rencana pelajaran terurai tahun 1952, yaitu untuk mengembangkan kurikulum di 1947. Kemudian selanjutnya ada rencana pendidikan 1964. Kemudian ada juga kurikulum 1968, ada juga kurikulum 1975, kemudian ada juga kurikulum 1984, 1994, kurikulum 2004, kemudian 2006, dan yang hari ini kita pakai adalah kurikulum 2013. Nah, mungkin pada kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Yaitu kita tahu bahwa ada KI 1 dan KI 2, yaitu tentang kompetensi inti dan kompetensi sikap sosial. Namun pada penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah dihapuskan di setiap mata pelajaran pada kurikulum 2013 edisi revisi pada tahun 2017.
hanya tersisa untuk mata pelajaran agama dan PPKN saja. Kemudian, ciri khusus kurikulum ini yakni penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Guru dituntut untuk memahami karakter peserta didik agar dapat memberikan kemudahan belajar bagi mereka. Di samping itu terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan lainnya. Sementara materi yang ditambahkan adalah matematika. Kurikulum 2013 ini yaitu kurikulum yang dipakai sampai saat ini. Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mengamalkan kurikulum 2013 ini sudah cukup lama, dan ternyata ada isu-isu bahwa akan ada kurikulum baru. Dan ini bukan kepastian, saya hanya memaparkan isu-isu pengembangan kurikulum namanya paradigma baru, dan itu memang sudah dirancang sejak tahun 2001 dan 2022. Artinya pada tahun ajaran ini. Kenapa pemerintah akan mengembangkan kurikulum paradigma baru ini? Karena memang dirasa bahwa kurikulum 2013 edisi revisi itu masih memiliki kekurangan-kekurangan untuk keberhasilan pembelajaran siswa. Dan mungkin ini adalah 7 dari hal-hal yang mencolok pada kurikulum paradigma baru yang rencananya akan dikembangkan di tahun depan. 1. Tentang struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, ada P3, menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum. Capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asumsi pembelajaran. Yang kedua, pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran yang menggantikan tentang standar isi gitu ya, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang ketiga, ada pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD, itu nanti boleh dilakukan pada jenjang yang lain, SMP dan juga SMA. Yang keempat, dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013, pada kurikulum 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Jadi, isu-isunya bahwa jadwal pelajaran ini harus dikejar dalam waktu 1 tahun. Artinya, boleh saja nanti satu pelajaran tidak dipelajari pada semester pertama, tapi hanya dipelajari pada semester kedua, asalkan waktu dalam 1 tahun terpenuhi. Yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran, serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Dan yang keenam, untuk mata pelajaran TIK, pada KTSP 2013 telah dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan kembali dengan nama baru yaitu informatika. Dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Yang terakhir, untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar, kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial menjadi IPAS. Begitu. Kemudian itu adalah gambaran bagaimana terjadinya pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada pengembangan inovasi pembelajaran, yaitu satu diantaranya ada pembelajaran brain-based learning. Model pembelajaran ini merupakan model suplemen terhadap model pembelajaran yang menggunakan landasan psikologi, perkembangan, psikologi pembelajaran, dan teori-teori belajar. Yang kedua ada model pembelajaran LCBT, yaitu model pembelajaran lateral computer based tutorial. Pada dasarnya menerapkan prinsip model latihan dan tutorial dengan melalui penerapan berpikir lateral atau loncatan berpikir yang mendukung kemampuan visual dalam memahami pembelajaran dari layar komputer. Dan terakhir ada model pembelajaran iCare, sesuai dengan namanya. Pembelajaran ini merupakan singkatan dari kata introduction atau pengenalan, kedua connect atau menghubungkan, ketiga apply atau menerapkan, empat reflect atau merefleksikan, dan kelima extend atau memperluas dan evaluasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat kita sampaikan bersama Pak Ilham. Mudah-mudahan bisa menjadi penggugah untuk menghidupkan suasana diskusi kita kali ini. Mungkin untuk selanjutnya
Saya ingin bertanya pada Ibu dan Bapak sekalian, apakah mau dilanjut diskusi atau mungkin mendengarkan dari pemateri kedua dulu? Mangga, dipersilakan. Mungkin dari pemateri kedua aja dulu, Kang Restu. Oh ya, mangga. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dilanjut untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Pak Muhammad Rohid. Waktu dan tempat saya persilakan.